Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat ya? Oke, walaupun kita masih di masa pandemi seperti ini ya, kita pembelajaran daring. Jangan lupa kalian di rumah jaga kebersihan, cuci tangan habis bepergian, pakai sabun, pakai air yang mengalir, kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi. Satu lagi, pakai masker ya kalau bepergian. Oke. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri dulu karena siapa tahu dari kalian yang kelas 1 ya, kelas 10 jurusan multimedia dan RPL belum mengenal saya. Ada yang belum mengenal saya? Oke, pastinya sudah ya. Nama saya Heni Nur Isnainingsi. Cukup dipanggil Bu Heni ya. Oke. Di sini saya sebagai kepala kompetensi jurusan multimedia dan rekayasa perangkat lunak akan memperkenalkan ya materi atau mapel produktif yang nantinya akan kalian terima di kelas 10 atau di kelas 1. Mungkin dulu pada saat SMP kalian belum pernah mengenal mana yang namanya mapel produktif. Nah, di SMK ini pembeda dari SMA ya, kalau di SMA kan hanya ada mapel umum saja. Nah, kalau di SMK ini ada mapel produktif yang sesuai dengan kompetensi kalian, yaitu multimedia dan RPL. Nah, nanti di sini saya perkenalkan atau saya paparkan ada beberapa mapel ya, mata pelajaran, yaitu untuk kelas 10 jurusan multimedia dan RPL itu ada 4. Jadi masih sama. Mapelnya untuk kelas 1 atau kelas 10 itu masih sama. Yaitu ada dasar desain grafis, ada sistem komputer, ada komputer jaringan dasar, satu lagi pemrograman dasar. Jadi 4 mapel ini, 4 mapel produktif yang akan kalian terima di kelas 1 atau di kelas 10. Untuk lebih jelasnya ya, nanti kalian lihat slide yang akan saya tampilkan di sini. Begitu ya. Tetap di tempat dulu ya, sambil mempersiapkan alat tulis, kalian bisa nanti menyimak paparan yang akan disampaikan di slide ini. Mapel produksi kelas 10 RPL itu ada 4. Yang pertama itu ada dasar desain grafis atau sering disingkat dengan DDG. Yang kedua yaitu sistem komputer yang sering disebut dengan Siskom. Yang ketiga ada komputer jaringan dasar atau KJD. Yang keempat, ada pemrograman dasar atau PD. Nah, jadi di mapel produktif kelas 10 RPL itu sama ya, belum ada pembeda. Nanti di kelas 2 baru ada penjurusan lagi atau pembeda dari RPL dan Jadi sudah terklasifikasi sendiri. Tapi kalau di kelas 10 karena masih dasar, nah itu mapelnya sama. Gitu ya. Oke, sekarang dibahas satu-satu apa yang akan dipelajari atau materi apa dari masing-masing mata pelajaran tersebut. Yang pertama, dasar desain grafis atau DDG. Di sini nanti kalian akan pelajari 1. Unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipologi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Yang kedua, fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB. Yang ketiga, prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Yang keempat, macam-macam format gambar. Yang kelima, prosedur scanning gambar atau ilustrasi atau teks dalam desain. Yang keenam,
perangkat lunak pengolah gambar vektor. Yang ketujuh, manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Yang kedelapan, pembuatan desain berbasis gambar vektor. Yang kesembilan, manipulasi gambar raster dengan menggunakan fitur efek. Yang terakhir, menerapkan desain berbasis gambar bitmap. Nah, itu materi yang nantinya akan kalian dapat di mata pelajaran dasar desain grafis atau DDG. Kemudian, untuk materi atau mapel sistem komputer atau siskom, nanti materi yang akan kalian dapat yang pertama yaitu sistem bilangan desimal, biner, heksadesimal. Yang kedua, menganalisis relasi logika dasar, kombinasi dan sekuensial. Ya, nanti di situ ada not, ada and, ada or ya, nor, nen, XOR, XNOR ya. Itu bahasa-bahasa dalam logika dasar yang ada di siskom. Kemudian yang ketiga, menerapkan operasi logika aritmatik. Yang keempat, mengklarifikasikan rangkaian multiplexer, decoder, register. Yang kelima, menerapkan elektronika dasar yang nanti terdiri dari kelistrikan, komponen elektronika, dan skema rangkaian elektronika. Yang keenam ya, menerapkan dasar-dasar mikrokontroler. Yang ketujuh, menganalisis blok diagram dari sistem mikrokomputer. Yang kedelapan, perangkat eksternal atau periferal. Yang kesembilan, menganalisis memori berdasarkan karakteristik sistem memori, yaitu lokasi, kapasitas, kecepatan, cara akses, dan tipe fisik. Yang ke-10, struktur CPU dan fungsi dari CPU. Itu untuk sistem komputer. Kemudian yang ketiga yaitu mata pelajaran komputer jaringan dasar atau KJD. Nah, di sini nanti yang akan kalian pelajari yaitu menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menerapkan perakitan komputer. Yang ketiga, menerapkan pengujian perakitan komputer. Yang keempat, menguji kinerja komputer. Yang kelima, menerapkan konfigurasi BIOS pada komputer. Yang keenam, menerapkan instalasi sistem komputer. Yang ketujuh, menerapkan instalasi driver perangkat keras komputer. Yang kedelapan, menerapkan instalasi software aplikasi. Yang kesembilan, menerapkan perawatan perangkat keras komputer. Yang ke-10, menganalisis permasalahan perangkat keras komputer. Yang ke-11, menganalisis permasalahan pada instalasi software aplikasi. Yang terakhir, menerapkan instalasi jaringan komputer. Ya, itu yang ada di komputer jaringan dasar. Kemudian yang terakhir yaitu mata pelajaran pemrograman
dasar ya, pemrograman dasar atau PD. Ini nanti ada beberapa yang harus dipelajari, yaitu yang pertama, menerapkan alur logika pemrograman komputer. Yang kedua, memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. Yang ketiga, alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer. Yang keempat, tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Yang kelima, menerapkan operasi aritmatika dan logika. Yang keenam, menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Yang ketujuh, struktur kontrol perulangan dalam bahasa pemrograman. Yang kedelapan, menganalisis penggunaan array untuk penyimpanan data di memori. Yang kesembilan, menerapkan penggunaan fungsi. Yang ke-10, pembuatan antar muka pada aplikasi. Yang ke-11, pembuatan aplikasi sederhana berbasis antar muka. Yang ke-12 atau yang terakhir, mengevaluasi debugging pada aplikasi sederhana. Ya, jadi itu materi yang akan diterima di mata pelajaran PD atau pemrograman dasar. Nah, tadi sudah kita lihat ya di slide bahwa di slide tadi menjelaskan materi dari masing-masing mata pelajaran produktif yang nantinya akan kalian terima di kelas 10. Jadi di masing-masing mata pelajaran itu tadi sudah disebutkan ada beberapa materi-materi atau tujuan pembelajaran yang akan diberikan atau akan kalian terima di kelas 1 atau di kelas 10. Ini hanya gambaran global atau gambaran umum saja. Kalau besok mulai pertemuan kedua atau pertemuan minggu depan, kita sudah mulai membahas per satu-satu dari masing-masing mata pelajaran produktif itu ya. Jadi masing-masing mata produktif itu kan tadi punya materi sendiri-sendiri. Nah, itu akan dibahas mulai minggu depan. Oke, seperti itu ya. Jadi dimohon mulai minggu depan kalian tetap konsentrasi untuk mendapatkan pembelajaran walaupun kita masih menggunakan daring ya. Untuk kesempatan kali ini mungkin kita cukupkan dulu ya pembelajaran kali ini ya, pemaparan tentang mata pelajaran produktif yang akan kalian terima. Karena kalau kalian nggak tahu, kan nanti kalian bingung, saya pelajarannya apa? Nah, di sini disampaikan bahwa untuk multimedia dan RPL kelas 1 itu mata pelajarannya sama. Ya, ada 4 mapel untuk yang produktif. Ditambah lagi nanti untuk yang mapel normatif dan adaptif. Oke ya, itu saja. Mungkin kesempatan kali ini kita cukupkan. Tetap semangat ya di rumah belajar. Kemudian jangan lupa informasi di sekolah, dari sekolah kalian harus tahu kita seperti apa, pembelajaran bagaimana, biar kalian selalu tahu dengan kegiatan sekolah setiap saat. Itu saja ya, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.